kita akan bahas lebih dalam lagi nanti Pak Johan ya, terkait dengan saham dan juga sektornya Pak Johan ya. Pak Johan bisa review sekilas dulu Pak Johan ya, terkait dengan pasar di sore hari ini. Silakan Pak Johan. Oke, selamat sore rekan-rekan adik viewer sekalian. Ya, pada pergerakan hari ini kita lihat IHSG berhasil ditutup dari level psikologis ya, pas di angka 7.000 ya, yaitu naik 45,6 poin, yaitu sebesar 0,656%. Kalau kita lihat hari ini sektornya yang bergerak ditopang oleh sektor basic industri dan komoditas dan ada energi. Kalau kita lihat juga sebenarnya kemarin The Fed itu udah itu ya mulai rencanakan untuk menaikkan suku bunga katanya yang lebih agresif lagi. Cuma maka kita lihat kemarin Dow Jones sempat merah ya. Cuma kemudian kalau kita lihat hari ini IHSG kita menguat ya, kalau kita lihat regional juga menguat ya, kita lihat pusat-pusat Asia juga rata hijau menguat semua. Nah, kemudian tadi juga kita lihat ada pernyataan dalam ekonomi outlook dalam 2022. Jadi dikatakan Presiden ada pidato ya, mengatakan bahwa kita punya ekonomi cukup stabil, cukup kuat ya, walaupun ada tantangan, ada ketidakpastian global. Ya, tapi kita lihat Indonesia cukup kuat sehingga itu menumbuhkan kepercayaan investor untuk terus melakukan investasi di Bursa Efek Indonesia. Jadi kita lihat hari ini asing juga melakukan pencatatan net buy cukup besar ya, 726 miliar. Ya, kemudian dengan total transaksi hari ini ada sekitar 20,99 miliar. Nah, kalau kita lihat asing juga hari ini banyak beli saham BRI, Telkom, Antam, Inco, dan Astra International. Sementara untuk top value kita lihat ini ada BRI, Antam, BCA, Telkom, dan Mandiri. Jadi kita lihat masih didominasi oleh bank-bank asing ya, bank-bank itu ya, bank-bank lokal ya, bank top 3 yang BCA, Mandiri dan BRI itu tiga top bank yang big three ya, big three bank yang selalu menjadi penopang IHSG kita. Jadi ketika sektor perbankan ini menguat, otomatis biasanya juga IHSG kita hijau. Apalagi kalau BCA yang itu ya, yang market cap cukup gede, itu yang menopang pergerakan IHSG kita. Nah, kurang lebih seperti itu ya gambaran IHSG kita pada pergerakan store hari ini. Oke, Itu Mas Aldo. nah itu terkait dengan pasar ya, hari ini di viewers ya. Oke, nah ini ada yang bertanya Pak Johan. Sebelum itu saya bertanya terkait dengan pengaruh apakah tidak signifikan ya terkait dengan pengaruh perang dunia karena belum ada kata sepakat Pak Johan. Silakan Pak Johan. Ya, kalau kita lihat efek perang Rusia dengan Ukraina ini masih terbatas dalam dua negara ini ya, betul belum merembet ke negara-negara lain. Misalnya emang itu ada embargo dari Amerika dan sekutunya terhadap Rusia. Tapi kemudian juga kita lihat juga China dengan Australia juga itu ada membantu Rusia dalam suplai batu bara. Jadi kalau kita lihat ini lebih ke arah perang ekonomi sih kalau secara ke depannya belum meluas ke perang dunia ketiga gitu. Jadi kalau kita lihat memang awal-awal emang ada goncangan ya di market ya, tempat bereaksi. Cuma kalau kita lihat dari sisi harga komoditas yang terus naik, ya itu secara tidak langsung itu menguntungkan perusahaan-perusahaan kita yang ada kita sebagai negara pengekspor batu bara gitu. Sehingga itu membuat bursa kita cukup kuat menghadapi tekanan dari efek dari perang ini. Sehingga kita lihat walaupun bursa-bursa luar itu koreksi cukup dalam, sementara bursa kita itu malah mencatat kenaikan new high terus gitu ya. Kemarin sempat sampai itu 7.000 dan sempat juga 7.000 lebih kemarin minggu lalu. Jadi kalau kita lihat memang kita punya bursa, kita punya emiten ini cukup diuntungkan oleh keadaan di mana harga komoditas cukup itu ya meningkat agak-agak ini ya, kayak batu bara, CPO, emas, logam-logam lain kayak nikel, timah, dan sebagainya. Karena kita adalah negara-negara pengekspor seperti itu, jadi kita cukup diuntungkan. Oke, Gitu. nah itu terkait dengan perang dunia ya, antara
Ukraina dan Rusia. Ini ada yang bertanya terkait dengan saham ADMR dan INCF, Pak Johan. Bisa direview? Hmm. Oke, kita lihat ADMR. ADMR kita lihat ini udah berada di level tertinggi dia ya, 1850. Nah, ini lagi sideways di atas, kita masih menunggu. Kita masih menunggu apakah dia bakal melanjutkan kenaikan dia atau dia bakal kembali terkoreksi. Karena kita lihat ini udah cukup tinggi ya. Kemudian di sini ada dua doji. Dua doji berarti ada ketidakpastian dari market antara pembeli dengan penjual, apakah mereka bakal ini mana yang lebih kuat gitu. Jadi kita saat ini lagi menunggu apakah tren dia akan berlanjut atau dia bakal swing dulu untuk koreksi seperti itu. Kemudian INCF ini downtrend ya. Kita lihat ini downtrend, belum ada pergerakan yang signifikan ya, masih sideways di level 65 sampai 67 ya, maksimal ke 70. Ini nggak terlalu bisa dianalisa sih ini. Oke. Itu terkait INCF ya, Pak Johan ya? Ya. Oke, karena juga pergerakannya sideways ya, Pak Johan ya? Dari bulan Desember, Pak Johan ya, kalau nggak salah ya. Oke. Betul. Nah, udah turun. Oke, nah itu terkait dengan INCF Receivers ya. Nah, berikutnya untuk di sektor energi, Pak Johan, apakah masih akan terus naik? Kira-kira setelah energi, sektor apa lagi nih yang akan menarik? Sektor apa lagi nih, Pak Johan, untuk yang akan dipantau? Silakan, Johan. Oke, kalau kita lihat sudah sektor energi, memang beberapa komoditas itu emang udah mulai terkoreksi ya, harga komoditas ya. Kemarin kita lihat nikel itu sudah turun hampir 15%. Kemudian juga batu bara kemarin juga turun 2%. Walaupun beberapa komoditas lain kayak timah, nikel, timah dan beberapa emas itu juga naik, masih kuat, jadi masih mix gitu ya. Cuma kalau kita lihat memang di sahamnya memang beberapa saham itu masih ketinggalan. Kalau kita lihat ketika harga komoditasnya udah naik tinggi, sementara harga sahamnya masih naiknya nggak seberapa gitu. Sehingga itu kalau kita lihat kenapa beberapa saham mungkin ketika kita lihat hari ini Antam naik gitu ya, naik cukup signifikan hampir 8% lebih gitu. Sementara harga tambang itunya masih turun, harga komoditasnya gitu. Nah, makanya kita bisa lihat ini tidak saling terkorelasi sama sekali gitu, karena ada beberapa hal yang dimana kita punya saham kita masih ketinggalan gitu ya, masih ketinggalan pergerakannya. Jadi sehingga kita ke depannya, apalagi kita lihat bulan April nanti itu bakal ada rencana pembagian dividen ya, dari mana kalau kita lihat dia punya laba perusahaan-perusahaan tambang pasti mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Sehingga kita lihat nanti harusnya nanti pembagian labanya cukup besar ya, sehingga itu bakal menopang ya harga asalnya untuk tidak tertekan lebih jauh. Nah, kemudian setelah komoditas apa? Nah, setelah komoditas biasanya kita lihat harga saham sekarang ini yang bergerak di sektor properti udah lama nggak main ya. Saya kita lihat ini beberapa saham properti juga udah mulai bergerak gitu lah, kayak CTRA, SMRA, kemudian juga Waskita, Adi dan PTPP itu juga mulai bergerak seiring dengan pembangunan ibu kota baru ya. Kemudian kita lihat rencana pemindahan ibu kota semakin nyata ya, semakin nyata. Kemudian kita juga lagi mencari investor yang akan menggerakkan pembangunan di ibu kota baru ini, sehingga itu mungkin jadi katalis untuk menggerakkan saham-saham yang bergerak di bidang properti dan konstruksi ini. Oke. Itu Mas. Nah, berarti lebih ke properti setelah ini Pak Johan berarti ya. Ya. Oke, nah itu di viewers ya terkait dengan rekomendasi Pak Johan. Oke, nah berikutnya review saham SMDR
SEM dan MNC. Kalau mau entry di harga berapa Pak Johan? Taking profit harga berapa dan pro day untuk dua minggu gimana Pak Johan? Silakan Pak Johan. Oke. Pertama SMDR dulu ya. Ya benar. SMDR kita lihat ini udah turun dari high dia ke di 1400-an kemarin. Nah, kemudian dia coba bikin base dia, cari support terdekat. Ya, support terdekatnya ada di sekitar 1320 ya. 1320 sampai 1300. Jadi selama dia nggak jebol ini, nah mungkin kita bisa masuk di area support di area 1300 sampai 1320. Nah, kalau untuk target ya saya rasa sih masing-masing kita bisa tentu sendiri ya, mau target dari 5%, 7%, apa kalau kita bicara 2 minggu ke depan ya, kita nggak tahu 2 minggu lagi seperti apa ya. Mungkin nanti 2 minggu lagi bisa tanya lagi pada saat live acara nanti, kan kita tiap hari ada live, nanti bisa tanya lagi 2 minggu lagi berapa target harga gitu ya. Kemudian apa Sam. sama apa lagi Sam. sama ya sama ya. Oke, Sam kita lihat ini juga berusaha untuk level resistannya ada di 400 ya. Kemarin ini nggak pernah tembus level 400. Jadi sekarang ini kita bisa bilang bahwa dia ini udah mulai mendekati area resisten ya, walaupun mungkin masih ada potensi dia untuk naik ke level 400 gitu. Jadi ini lebih ke arah jangka pendek sih karena kalau kita lihat ini trennya masih sideways juga sebenarnya ya. Sideways di kisaran 360 sampai 390. Jadi kalau mau entry ya berarti entry-nya mendekati area support di sekitar 370 sampai 360. Ya, targetnya yang terdekat di 390 sampai 400. Oke. Nah, Berikutnya untuk Sam Video Viewers ya. Same ya. Berikutnya ada MNC. Media Nusantara MCN. Segera. Pak Johan. MCN ini mulai bergerak uptrend, kita lihat mulai rebound dari base dia, support ini di 850 ya. Ini dia punya swing kemarin, swing terakhir kalau kita lihat ini dia target terdekat dia ada di level 950 ya. Level 950. Cuma ini kelihatan masih belum terlalu kuat ya, mungkin bisa kalau mau entry mungkin bisa nunggu di 890 sampai 900 mungkin ya. Oke, nah itu untuk MNCN ya. Oke, nah berikutnya review saham BMHS, Pak Johan, silakan. BMHS. Ini juga sideways, sahamnya sideways. Belum ada pergerakan yang berarti. Ya kita masih selagi masih di bawah, kalau emang mau beli ya beli aja gitu ya. Cuma emang ini pergerakan nggak terlalu banyak bergerak gitu, hanya sekitar low dia di sekitar berapa ya, 695 690, nggak nyampe juga 700 ya, 700 sampai 740 ya, hanya 40 poin ya. Jadi ini range pergerakannya tipis sekali, 700 sampai 740 ya. Jadi ya berarti ya TikToknya di level itu aja kalau mau masuk gitu. Oke, nah itu untuk BMHS ya. Berikutnya saham Wins, Pak Johan, silakan. Wins ini udah naik ini ya, beberapa hari terakhir sudah naik ya, udah naik 3-5 hari terakhir ini udah naik. Kemudian level resisten terdekat dia ada di level 200 sampai 204 ya. Jadi kalau mau masuk ini sebenarnya udah dekat-dekat resisten gitu, udah dekat resisten, dan mungkin kalau ada swing dulu ya, untuk turun koreksi dulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Jadi mungkin kalau mau tunggu di level 180 atau 170-an gitu. Seperti itu. Oke, nah itu untuk Wins di viewers ya. Nah ini saham yang masih di tengah-tengah orang juga nih Pak Johan. Saham Buka. Nah saham Buka ini menarik Pak Johan ya. Terkait dengan juga yang GoTo juga mau IPO ya.
Nah, bisa di-review Pak Johan, silakan. Apakah saham apa namanya buka kemarin itu turun mempengaruhi terkait dengan GoTo? Bagaimana Pak Johan? Silakan. Ya, kalau kita lihat buka sempat mencapai low dia di 258 ya. Betul. Ini level terendah dia. Kemudian setelah itu dia mulai pelan-pelan mulai rebound sehingga hari ini dia naik di level 310 ya. Nah, secara trend kita tahu bahwa ini sebenarnya masih downtrend ya, dia masih downtrend. Cuma dia setidaknya udah mulai, kita masih harus menunggu konfirmasi sekitarnya mungkin sekitar 1 minggu lagi ya, atau setidaknya sampai akhir minggu ini untuk melihat apakah tren kenaikannya ini cukup kuat untuk berbalik anti arah gitu. Nah, seiring dengan rencana IPO GoTo, nah ini mungkin bisa menjadi salah satu katalis untuk mengangkat saham buka gitu. Karena kita lihat GoTo dibuka dengan harga 340 ya, mungkin 300-an ya, 320 sampai 340 harga IPO. Sementara kemarin harga saham buka itu masih di bawah 300. Sehingga itu mungkin membuat investor lebih tertarik, ya udah begitu buka kayak jauh lebih murah gitu ya, cuma masuk saham buka ya karena udah terkoreksi cukup besar. Tapi kita juga lihat bahwa ini masih sentimen masih ada downtrend gitu ya. Kita butuh konfirmasi beberapa waktu lagi untuk melihat apakah tren dia berbalik dia cukup kuat apa enggak, seperti itu. Nah, ya seiring dengan adanya GoTo itu juga menjadi salah satu katalis bahwa ini bisa menjadi pengalih buat orang beralih untuk masuk ke saham buka, karena dengan adanya GoTo mungkin jadi saingannya Bukalapak nanti ya. Kita lihat harga GoTo juga lebih, kemarin kita lihat kalau dengan harga sekarang berarti kan harga buka kan masih lebih murah dibandingkan dengan harga GoTo untuk pada IPO, sehingga orang mungkin saat itu makanya mungkin saham buka ini bakal diangkat lagi supaya biar orang lebih tertarik untuk beli saham GoTo gitu, seperti itu. Oke, nah itu terkait dengan saham buka dan GoTo berbarengan ya Pak Johan ya. Oke, nah berikutnya terakhir Pak Johan, ini ada juga ya, terkait dan kata juga GoTo itu juga lagi laporan keuangannya gimana Pak Johan? Ya, rata-rata saham tech ini masih merugi semua ya, masih rugi semua, masih belum membukukan profit ya, saham-saham yang startup ini. Sehingga ya kalau boleh dikatakan 11-12 dengan saham Bukalapak gitu. Secara fundamental ya gitu ya, belum menghasilkan profit. Hanya mungkin dia ekosistemnya lebih bagus dibanding Bukalapak gitu. Karena dia ada Gojek dan sebagainya. Kemudian juga dia pakai nominal 1, ya, itu yang bikin harga dia tuh jadinya kesannya lebih murah lagi gitu, karena dia nominal 1 sehingga harga saham dia punya market cap jadi lebih gede dengan 5 miliar saham yang dia terbitkan seperti itu, sehingga jadi market cap dia jadi 300 sampai 400 T ya kurang lebih. Jadi dengan nominal yang kecil itu, nah itu dia jadi takutnya dia bakal bisa turun di bawah seperti itu. Oke, nah apakah ruginya semakin mengecil ya Pak John dari tahun ke tahun untuk GoTo? Ya, seperti memang secara itunya memang ada perbaikan dikit ya, perbaikan dikit dari tahun ke tahun, sehingga itu mungkin yang membuat orang menjadi ada harapan lah buat orang untuk masuk ke GoTo seperti itu. Oke, nah ini Bapak Ibu Ticker Trick ya, katanya rencana tiap tahun ada reg issue. Nah ini untuk sama apa nih? Nanti bisa bisa ditanyakan sama. Iya, untuk GoTo. Untuk GoTo Pak ya berarti ya. Nanti untuk GoTo memang ada rencananya akan ada setiap tahun akan ada isu berarti Pak ya. Iya, ada rencana bakal ada isu. Sekian beberapa waktu nanti bakal ada isu lagi berapa juta saham gitu. Oke, nah itu terkait saham GoTo. Nah terakhir Pak Johan terkait saham Unilever, bisa direview. Unilever ya. Unilever juga mulai naik lagi ya, mulai naik walaupun ya masih dalam kondisi downtrend kita lihat. Kemudian low dia ada di level 3370 ya. 3370 sekarang udah hampir mendekati 3500. Ya masih butuh seperti saham Bukalapak
kita masih butuh konfirmasi beberapa hari lagi ya untuk melihat apakah kenaikan dia ini cukup kuat ya, kenaikan beneran atau cuma itu dead cat bounce ya, istilahnya kucing mati gitu. Apakah dia beneran naik atau hanya sekedar teknik reblok kemudian untuk turun lebih dalam lagi. Karena kalau kita lihat udah sering kejadian seperti ini gitu, teknik dia naik kemudian dia nggak lama kemudian turun lebih dalam lagi gitu. Seperti itu sih. Oke. Nah, untuk Unilever ya. Nah, terakhir ini Pak Johan, Ibu Aswin ya. Review saham bagaimana dengan saham Sido, Pak Johan? Terakhir Pak Johan, silakan. Oke. Oke, Sido kita lihat cara teknikal dengan fundamental juga cukup bagus ya. Ini juga udah bertahan di level 1000 ya. Kemarin sempat turun 3 hari, kemudian dia hari ini mantul lagi. Jadi dia berada di level 1000. Tidaknya mungkin dia bisa, walaupun ini pergerakannya lambat, tapi pelan-pelan dia bisa stabil naiknya pelan-pelan gitu. Jadi sudah dia naik level berikutnya ke level 1070 sampai 1100 resisten dia. Karena untuk support jaga di level 1000 aja, asal jangan jebol 1000 sih udah masih oke sih Sido. Oke, nah untuk Sido ini Spurs ya. Oke, nah untuk besok hari Pak Johan, prediksi Pak Johan ini terkait dengan ISG, apakah besok tetap akan melanjutkan kenaikannya atau besok koreksi? Silakan Pak Johan. Oke, ISG kita lihat hari ini tutup cukup bagus ya di level 7000, kemudian candle juga full body candle ya. Hanya memang kemarin itu sempat mencapai level 7031, tapi itu nggak kuat bertahan gitu ya, sempat naik gitu, naik di atas 7000, tapi kemudian akhirnya ditutup turun di bawah level 7000 lagi. Jadi kita harapkan kalau besok dia bisa melanjutkan kenaikan dia harusnya bertahan di level 7000, di atas 7000 itu baru mungkin bakal kuat hingga sampai akhir minggu. Tapi kalau balik turun lagi ya, kemudian atau dia hanya naik sebentar kemudian turun di bawah level 6000, di bawah level 7000, di level 6900 sekian, maka itu fix kita punya ISG kita bakal sideways dulu, sideways di level 6900 sampai 7000 bolak-balik seperti itu, sama kayak bulan Januari, November sampai Januari kemarin yang bolak-balik di level 67 sampai 68 gitu. Gitu itu. Oke, nah itu untuk besok ya ini viewers ya terkait dengan ISG. Nah, 3 rekomendasi Pak Johan ini untuk sekali silakan. Oke, untuk rekomendasi saya rekomendasikan saham Antam ya. Yang pertama Antam itu bisa entry di level 2500 sampai 2550. Stop loss-nya di 2470, take profit-nya di 2650. Oke. Kemudian yang kedua ITMG di level 27.000 sampai 27.350. Stop loss-nya di 26.500. Take profit-nya di 28.750. Kemudian MDKA entry-nya di 4.500 sampai 4.530. Stop loss-nya di 4.460. Take profit-nya di 4.700. Oke. Itu ada 3 ya viewers ya. Bisa dipantau untuk esok hari ya. Oke, sebentar. Itu ada Antam, itu bisa range buy di 2.500 sampai 2.550. Stop loss-nya di 2470, targetnya ke 2650. Berikutnya ada saham ITMG ya, range buy di 27.000 sampai 27.350. Targetnya ke 28.750, stop loss-nya di 26.500. Setelah itu ada saham MDKA, itu range buy di 4.500 sampai 4.530. Targetnya ke 4.700, stop loss-nya di 4.460. Oke, gorengan. Nah, ada nggak gorengan Pak Johan? Silakan Pak Johan. Satu Pak Johan. Gorengan, ya gorengan. Nggak suka Pak Johan ya? Kolesterol ya? Ya mungkin bisa dilihat itu ya, BBYB ya. BBYB ya? Iya. Oke, nah bisa pantau BBYB ya. Mungkin kalau targetnya itu sendiri Pak Johan ya. Gorengannya bisa dipantau BBYB ya. Untuk esok hari ya, viewers ya. Tapi ini kok nggak gorengan juga Pak Johan, termasuk juga saham ya 2.000 ya untuk BBYB. Nah, tapi ya saran kami di viewers ya, kalau jangan sering makan gorengan ya.
Nanti kolesterol juga apa namanya gata-gata di tenggorokannya gitu loh. Oke, nah itu diskusinya terkait dengan hari ini. Ada tadi udah kita bahas ya, ada yang dipantau esok hari ada Antam, ITMG, MDKA dan BBYB. Nah itu bisa dilihat esok hari ya. Oke.